Ada terlihat tidak? Ini hari ini? Jam ini? Enggak, ini yang waktu tanggal 6 yang mulia. Tanggal 6 Januari 2016 jam 17.22. Yang tadi pertama datang itu Rangga, ini juga Rangga. Apakah Anda mengecek ke dalam untuk sisi Vietnamese Ice Coffee ini? Iya. Ya, ini apa yang dibawa dan oleh siapa? Bisa Anda jelaskan? Atau ada personil di sini, saksi yang membawa ini? Kurang jelas Pak, yang membawa. Itu siapa yang bawa? Apa Yohanes? Saya Pak. Yohanes memberikan kepada siapa itu? Rangga. Rangga. Di sini dilihat itu ya. Nah, Ya dicium sama Rangga. sedotan masih ada Rangga pada saat itu? Oh, kalau itu saya nggak tahu, kurang tahu. Itu tadi yang dipegang. Coba Anda perhatikan. Terus saya cicipin pakai sedotan itu juga, saya masukin lagi sedotannya. Kemudian saya langsung kumur-kumur. Saya pastiin lagi. Kemudian saya cocokin sama bahan-bahan yang lain yang dipakai buat bikin Vietnam coffee-nya. Saya bilang ke Rangga, coba bikin satu lagi, semuanya cek lagi. Ternyata nggak ada masalah dengan bahan-bahannya. Saya jalan lagi keluar, tapi saya minta itu di-wrap, kemudian diamankan. Di situ masih ada Vietnamese Ice Coffee-nya? Masih ada, Oke. sama sedotannya masih di dalam. Oke. Nah ini, bisa dijelaskan ini siapa? Saya Pak. Johannes. Ya, sedang memberikan kepada siapa itu? Ya, ini siapa? Marwan. Siapa? Saya Pak, Marwan. Marwan. Apakah Anda juga mencoba? Iya, mencoba Pak. Pada saat itu apakah masih ada sedotannya di situ? Masih Pak. Masih. Itu yang Anda buang apa? Coba perhatikan terus. Coba ulangi dulu yang dibuang tadi itu, sedotan. Lupa saya itu Pak.
Itu Ini- mencobanya menggunakan apa Anda? Tangan. Saudara Marwan? Sedotan, Pak. Sedotan. Nah itu apakah itu dibuang atau ditaruh di sampingnya tuh? Ditaruh sampingnya seperti itu. Oke. Itu saya cium dulu. Baunya juga udah menyengat banget sih. Warnanya Warnanya kayak jamu, Pak. Kuning kayak kunyit gitu. Warnanya sih bukan sesuai dengan standar yang biasa kita sajikan. Ini kenapa Anda kumur-kumur? Sebelumnya itu saya coba, saya teteskan ke telapak tangan, terus saya cicipin. Setelah itu mulut saya berasa kayak kebas, terus panas, gatal, makanya saya kumur untuk mencegah supaya nggak ketelan. Itu saya kumur di sink yang ada kerannya. Ya coba terus merasa mual ke itu bak sampah itu di bawahnya, Pak. Sedotannya? Sedotannya saya lupa ada di sink tuh kayaknya, apa di bak sampah, saya nggak perhatikan ke situ tempo hari, Pak. Tuh perut kayak berasa ketarik, pengen mual muntah gitu. sama seperti yang dialami oleh Devi ya. Iya betul. Mual-mual juga begitu ya. Iya betul. Padahal belum dicicip ya. Iya betul. Baru masuk ke darah dia ya. Yang betul yang mulia. Menarik juga ya. Saudara Marwan, saya tegaskan dalam BAP Anda, angka 8, tanggal 31 Maret 2016, di mana saudara letakkan sedotan atau straw minuman tersebut setelah saudara gunakan untuk mencicipinya. Jawaban Anda, dapat saya jelaskan bahwa saat setelah saya gunakan. Tanya saja dia, tanya. Sedotan Anda kemanakan setelah Anda menggunakannya untuk mencicipi? Pastinya sih saya kurang ingat apa saya taruh, apa saya buang gitu, Pak. Karena di dekat situ ada bak sampah. Kalaupun memang saya buang, pasti ke bak sampah situ. Oke. Di keterangan Anda mengatakan saya buang di tong sampah yang ada di pantry. Apakah ada tong sampah di dekat pantry itu? Itu tuh yang ada Itu. plastik hitamnya, ya benar, Pak. Itu yang Anda. Oke. Tidak, pertanyaan dia disambung. Kenapa saudara buang itu? Karena habis saya pakai itu, Pak. Tidak mengira kalau itu penting ya. Iya, nggak ada kepikiran sampai ke sana. Karena juga untuk waktu kejadian saya nggak tahu, Pak. Itu diminta penasihat hukum terdakwa itu. Saudara saksi, selama mungkin ke Devi nih, saudara Devi, Ya, Pak. selama menjadi manajer bar, seringkah mendapatkan komplain mengenai minuman? Sering Pak. Sering mendapat komplain minuman. Itu prosedurnya seperti apa apabila ada komplain? Kita ganti minumannya. Apakah Anda juga mencicipi minuman itu? Iya. Mencicipi? Iya. Untuk minuman yang menggunakan es itu biasanya ada sedotan ya? Iya. Sedotan. Apakah memang prosedurnya itu seperti apa prosedurnya apabila memang menggunakan minuman sedotan? Apakah memang ada komplain pernah diberikan ke lab? Oh, untuk tidak. kasus lain ya? Tidak ada. Karena tidak menyebabkan si customernya sampai sakit ya. Kalau hanya sekedar kurang manis, kurang gula atau terlalu strong atau terlalu apa, kita ganti sama yang baru karena tidak sesuai seleranya dia walaupun kita punya standar. Diganti dengan yang baru. Yang Iya. lamanya dikemanakan untuk kasus yang lainnya? Dibuang. Dibuang. Iya. Itu apakah sedotannya dengan airnya juga dibuang? Dibuang. Oke.
di bawah. Kemudian ada Teddy, manajer Olivier itu ikut sampai klinik. Saya hanya antar sampai depan pintu. Ya, Anda mengantar ke depan pintu. Depan pintu Setelah aja. itu apa yang dilakukan? Setelah itu, Setelah mengantar ke depan pintu itu. setelah mengantar ke depan pintu, saya langsung ketemu Pak Ileng. Di mana? Saya kurang ingat deh. Kalau nggak saya ke depan bar lagi, minta gelas yang tadi, kemudian saya tunjukin ke Pak Ileng, kemudian ada beberapa staf juga di sana. Saya cuma mastiin kalau pandangan saya itu tidak salah gitu. Ini apa, Ya, ini apa ini saya tanya. Siapa? Itu saya. Ya, apa yang Saya Anda dapat lakukan ke depan bar lagi, ya benar. Saya minta lagi gelas yang tadi, mana gelas yang tadi? Saya mau cek lagi, pastikan. Oke, saya coba alurkan, coba dikoreksi kalau saya salah. Jadi setelah Anda dari pantry, Anda itu keluar lah. Setelah terjadi kejadian di meja 54, Anda sempat mencoba dulu ke pantry. Iya, Setelah itu Anda balik lagi ke meja 54. balik lagi ke meja 54, saya fokus evakuasi Setelah evakuasi, Anda ke bar ini ke bar ini. untuk melakukan apa? Memastikan lagi kalau gelasnya masih aman. Oke, dan apakah memang siapa yang menyerahkan gelas itu kepada Anda di bar? Oh, yang menyerahkan Masih lagi ingat? ke saya kurang ingat deh. Ya, Karena ada beberapa staf bar. Saya suruh cicipin, yang lain nggak mau. Contohnya kayak Sari, coba deh, kok ini aneh gitu. Dia nggak mau karena udah ketakutan. Gelas itu kapan diserahkan kepada Johannes untuk dibungkus, di wrap? Setelah kejadian ini. Setelah kejadian ini. Setelah kejadian ini Kapan pastinya Anda saya mengatakannya? Di depan bar ini kah atau di depan bar ini. Depan bar ini. Baik. Iya. Ada dari BPOM. BPOM. Ya, hari berikutnya ada BPOM datang ke tempat saya. Kita juga nggak undang, tapi dia datang sendiri, mau ketemu. Kemudian sebelum saya datang, dia udah masuk ke dalam bar saya, ngecek semuanya. Dia ambil kopi, dia ambil susunya untuk dibawa. Ya saya kasih. Kasih. Iya. Nah, itu untuk Sebentar. Itu susu itu yang itu kali. Yang sampel. Itu yang diperiksa oleh Balai POM itu. Iya. Coba. Apakah yang itu? Pemeriksaan Balai POM Tidak ada masalah. di situ aja. Oh ya. Itu. Iya. Sampel. Iya. Semuanya dibawa dari kopi, Kopi. susu, kemudian dia juga tanya-tanya masalah simpannya di mana, expirednya kapan, semuanya nggak ada masalah. Hasil pemeriksaannya ada. Hasil pemeriksaannya kita tidak dikasih karena BPOM itu tidak datang lagi. Loh, kenapa nggak dikasih ada terlampir di situ? Hasil pemeriksaan Balai POM. saya hanya tanya apakah ada pemeriksaan dari instansi yang lain selain dari kepolisian. Di Balai POM itu. Jadi jangan asal ngomongnya dia saja. Kalau tidak ada apa-apa. Saya masih ada tanda tangan berkas dari BPOM datang memeriksa itu, saya masih ada. Saya masih simpan. ada. Iya, Nanti diserahkan kepada jaksa. boleh. Ya? Iya, baik Yang Mulia. Apakah setelah saudara menyerahkan hasil yang diminta oleh BPOM, apakah ada peringatan yang dibuat oleh BPOM terhadap produk yang Anda jual? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Nah, saya tanyakan, Anda sebagai manajer apakah Anda tahu
apakah ada ketentuan masalah air panas untuk pemesanan 1 gelas, untuk pemesanan 2 gelas, untuk pemesanan 3 gelas, berapa itu air yang ada di teko? Maksudnya dalam arti kata, ya apakah itu ada ketentuannya? Apakah itu diajarkan kepada tangga yang mempunyai tugas itu? Iya, iya saya ajarinnya begitu. Kalau cuman ada satu pesanan, tidak usah bawa air panas penuh-penuh, sayang. Karena toh juga nanti sisanya akan dibuang. Karena untuk orderan berikutnya itu airnya harus panas juga, tidak bisa pakai yang sudah dipakai, yang bekasnya. Karena kan suhunya udah menurun ya, panasnya sudah menurun. Sedangkan kalau kopi Vietnam ini ekstraksinya harus benar-benar panas airnya. Ada tidak perbedaan cita rasa apabila airnya itu panas, tidak sedang? Secara lengkapnya nanti kan Prof. Gergel sendiri yang ketika melakukan pemeriksaan ahli itu akan nanti dibacakan. Dari sekian kali percobaan pada itu, apakah ada yang mirip dengan mendekati atau sama dengan apa yang terjadi, keadaan terjadi pada tanggal 6 itu? Ya, ada yang mirip warna sama baunya itu sudah dituang es batu sama susu, kemudian kopi dituang air panas, kemudian baru dicampur sianidanya, baru diaduk. Itu yang paling mirip warnanya sama baunya. Jadi gimana? Ulangi. Yang paling mirip tadi? Udah selesai semua, es batu, susu, air kopi, air panas, baru sianida diaduk, baru kelihatan warnanya jadi kuning waktu diaduk. Itu yang paling mirip? Iya, yang paling mirip itu. Tapi setelah diaduk. Ya, yang mulia. Baik.